Oke, halo adik-adik, kembali lagi sama kakak. Di sini kakak merupakan subjek manajer ekonomi. Nah, di sini kakak akan ngebahas materi mengenai ekonomi. Jadi hal-hal berhubungan sama ekonomi, kakak yang akan bahas. Nah, di sini nih seperti yang kalian lihat, kakak akan ngebahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar ya. Jadi materi ini tuh ada di kelas 11 ya, kelas 11 semester 1. Nah, yang pertama nih yang akan kakak bahas itu mengenai kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, bank sentral kita itu siapa? Bank sentral kita itu adalah Bank Indonesia atau biasa kita panggil BI gitu ya. Jadi, kebijakan moneter ini berhubungan sama pengaturan jumlah uang yang beredar atau pengendalian jumlah uang yang beredar. Nah, di sini kakak tulis dulu nih pengertian dari kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter ini itu kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan kan oleh siapa? Oleh pemerintah. Oleh pemerintah melalui bank sentral. Bank sentral kita siapa? Bank Indonesia. Bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar. Oke, dalam rangka uang yang beredar, jumlah uang yang beredar. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nih di masyarakat terlalu banyak uang yang beredar, nah nanti Bank Indonesia itu akan menarik jumlah uangnya biar nggak terlalu kebanyakan atau misalnya ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit, nah pemerintah juga akan melakukan instrumen agar uang yang beredar di masyarakat menjadi banyak, jadi menambah jumlah uang yang beredar seperti itu. Nah, kebijakan moneter ini memiliki tujuan. Nah, apa nih tujuan dari kebijakan moneter? Yang pertama, tujuan dari kebijakan moneter itu untuk menjaga stabilitas ekonomi gitu ya. Jadi mengatur stabilitas perekonomian seperti itu. Menjaga stabilitas ekonomi. Nah, karena kan kalau misalnya nih ternyata jumlah uang yang beredar terlalu banyak, nanti itu akan menyebabkan inflasi. Nah, kalau inflasi terjadi, nanti perekonomian kita udah nggak stabil lagi. Nah, makanya melalui kebijakan moneter diharapkan bisa menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang kedua itu menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Karena jumlah uang yang beda terlalu banyak. Kalau misalnya nih jumlah uang yang beda terlalu banyak, itu bisa memicu kenaikan harga, sehingga sebisa mungkin BI itu harus mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jangan kebanyakan, jangan juga terlalu sedikit. Nantinya takutnya bisa mempengaruhi harga di pasaran. Nah, gitu. Lalu yang ketiga itu fungsinya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Fungsinya lagi tujuannya ya, mohon maaf. Itu meningkatkan kesempatan kerja ya. Meningkatkan kesempatan kerja seperti itu. Nah, yang keempat itu diharapkan bisa memperbaiki posisi neraca pembayaran atau neraca perdagangan gitu ya. Jadi ini tuh memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca
bayaran. Jadi ini ya, jadi ada 4 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama itu menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, dan yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, itu materi mengenai pengertian dan tujuan kebijakan moneter. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas di slide selanjutnya. Oke ya adik-adik, kita lanjutin lagi nih materi. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngebahas mengenai pengertian dan tujuan dari kebijakan moneter, kali ini kakak akan ngebahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Nah, apa sih instrumen? Nah, instrumen di sini bisa dikatakan sebagai cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar, seperti itu ya. Jadi instrumen itu cara-cara. Jadi gimana sih cara menambah atau gimana sih cara mengurangi jumlah uang gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga, gitu ya. Jadi surat berharga Indonesia gitu ya. Jadi Bank Indonesia tuh bisa menjual atau bisa membeli surat berharga yang udah dijual ke masyarakat, seperti itu. Jadi nih operasi pasar terbuka itu dilakukan dilakukan dengan cara menjual dan membeli surat berharga Indonesia ya, surat berharga Indonesia, atau bisa dikatakan sebagai SBI yang ada pada pasar modal. Pada pasar modal. Nah, jadi nih misalnya nih ternyata uang yang beredar di masyarakat tuh terlalu banyak kan, maka untuk atau menarik jumlah uang yang beredar ini, pemerintah akan menjual surat berharga. Jadi kan ketika misalnya selembaran surat ya, selembar saham kayak gitulah, saham dijual ke masyarakat, itu dijual ke masyarakat ya. Nah, nanti ketika dijual ke masyarakat kan masyarakat membeli itu kan dengan uang ya, nanti uangnya kan ditarik oleh Bank Indonesia kayak gitu. Nah, kalau membeli itu Bank BI yang membeli surat berharga dari masyarakat. Jadi misalnya nih jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit, jadi uangnya itu sedikit banget yang beredarnya. Nah, untuk menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga yang ada di masyarakat biar masyarakat punya uang, jadi punya uang dalam bentuk ada terlihat seperti itu. Nah, yang kedua itu dengan tingkat bunga diskonto. Nah, tingkat bunga diskonto itu adalah tingkat bunga yang dikenakan pada bank umum. Jadi BI itu bisa menambah atau mengurangi tingkat bunganya gitu ya. Kakak tulis dulu nih, tingkat bunga diskonto itu tingkat bunga yang dikenakan pada bank umum atau lembaga penyimpanan lainnya ya, penyimpanan lainnya untuk pinjaman yang diterima dari Bank Sentral atau BI. Nah, jadi BI itu bisa menambah atau bisa meningkatkan atau mengurangi suku bunga. Misalnya nih terlalu jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak kan peredaran uangnya. Nah, maka uang terus ditarik oleh BI dengan cara meningkatkan suku bunga. Nah, kenapa? Jadi ketika suku bunganya meningkat, maka minat masyarakat untuk menabung itu semakin tinggi. Jadi uang yang ada di masyarakat itu akan ditabungkan karena ternyata bunganya tinggi gitu, suku bunganya kan untung ya buat mereka gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit, suku bunganya akan turunkan. Nah, kalau suku bunganya turun kan masyarakat juga ngapain sih nabung, nggak ada untungnya juga, nggak ada bunganya gitu ya, ya udahlah nggak usah. Nah, jadi ketika suku bunganya rendah, masyarakat akan mengambil uangnya di bank dan setidaknya peredaran uang di masyarakatnya akan bertambah. Nah, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ada cadangan wajib minimum. Nah, cadangan wajib minimum adalah simpanan wajib yang harus dimiliki oleh setiap bank-bank umum, gitu ya. Jadi misalnya bank ini tuh harus punya simpanan sekian, gitu. Jadi cadangan wajib minimum ini simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank umum ya, oleh bank umum dalam bentuk saldo rekening giro, gitu ya. Nah, jadi ini simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank umum dalam bentuk saldo rekening. Misalnya nih, jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Nah, pemerintah juga bisa melakukan kebijakan melalui cadangan wajib minimum. Misalnya, karena ketika banyak uang yang beredar di masyarakat, jadi bank itu harus, jadi cadangan wajibnya itu jadi ditingkatkan cadangan wajibnya, biar bank-bank umum menarik uang dari masyarakat untuk menambah cadangan wajibnya, kayak gitu. Kalau misalnya terlalu sedikit nih jumlah uang yang beredar di masyarakat, nah Bank BI itu bakal menurunkan cadangan wajib minimumnya, gitu ya. Biar apa? Biar uang yang dari bank-bank itu terserap ke masyarakat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan kredit ketat. Jadi kebijakan kredit ketat itu berhubungan sama pemberian atau peminjaman uang atau mengkreditan, kayak gitulah. Kalau misalnya ternyata nih jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak banget ya, maka kreditnya akan diperketat. Jadi tidak ada lagi peminjaman karena terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Jadi kredit itu di stop, kayak gitu. Tapi kalau jumlah uang yang beredarnya terlalu sedikit, justru ya sedikit di masyarakat, maka BI itu bisa melakukan kredit longgar. Jadi memudahkan pinjaman, gitu ya. Jadi dipermudahlah minjamnya, biar apa? Biar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bertambah, kayak gitu ya. Jadi nih, kebijakan kredit ketat ini berhubungan dengan pemberian kredit, gitu ya. Pemberian kredit dengan cara memperketat atau memperlonggar ya. Memperketat atau memperlonggar kredit. Nah, seperti itu ya. Jadi, instrumen kebijakan moneter itu ada 4 ya. Ada kebijakan, yang pertama tadi ada operasi pasar terbuka, kebijakan politik diskonto, cadangan wajib minimum, sama kebijakan kredit ketat. Jadi ada 4 instrumen kebijakan moneter. Oke, halo adik-adik, kita lanjutin lagi nih materi mengenai kebijakan moneter. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas mengenai pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter, kali ini kakak akan ngebahas jenis-jenis kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2 ya. Ada kebijakan uang ketat sama kebijakan uang longgar. Nah, jadi dibagi 2 ini tuh biar mengatasi, jadi misalnya nih lagi inflasi, kebijakan mana yang digunakan, lagi deflasi, kebijakan mana yang digunakan. Jadi itu jenisnya tuh dibagi menjadi 2 sesuai dengan masalah yang akan dihadapi, gitu ya. Nih yang pertama atau yang A itu ada kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat itu kebijakan dalam rangka mengatur atau mengurangi jumlah uang yang beredar ya, mohon maaf. Jadi kebijakan uang ketat itu mengurangi jumlah uang yang beredar, oke? Nih, jadi kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar. Nah, biasanya itu tuh ini tuh untuk mengatasi inflasi. Jadi inflasi itu kan ditandai dengan jumlah uang yang beredarnya banyak ya. Maka kita harus mengatasinya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi itu untuk mengatasi inflasi biasanya ya. Mengatasi inflasi ya. Mengatasi inflasi seperti itu. Nah,
Lalu apa aja sih instrumen, atau instrumen kan cara ya, instrumen yang digunakan dalam mengatasi inflasi ini? Nah, jadi instrumen yang digunakan itu berpacu dari 4 instrumen yang tadi kakak bilang di awal ya, yang 4 itu. Nah, itu ditaruh, bukan ditaruh ya, diterapkan di kebijakan ini gitu. Cuman apakah menambah atau mengurangi, seperti itu. Nah, yang pertama nih, tadi kan ada politik pasar terbuka. Nah, jadi ketika lagi inflasi atau kita ingin mengurangi jumlah yang beredar, pemerintah bisa dengan cara menjual surat berharga. Jadi, cara yang pertama nih untuk mengatasi atau untuk mengurangi jumlah uang yang beredar itu dengan cara menjual surat berharga. Jadi, uang yang ada di masyarakat tuh harus ditarik melalui penjualan surat berharga atau SBI gitu ya. Nah, SBI itu. Lalu yang kedua, kebijakan yang dilakukan dengan cara meningkatkan suku bunga. Meningkatkan suku bunga. Atau tadi apa sih? Politik diskonto ya, meningkatkan suku bunga atau meningkatkan politik diskonto, boleh ya. Tuh. Yang ketiga itu apa? Dengan cara meningkatkan atau menaikkan cadangan kasnya. Kan cadangan wajib minimum gitu ya. Wajib minimum bank-bank umum. Tuh, yang keempat, dengan cara jadi uang itu bisa dikurangi dengan cara memperketat kredit. Jadi pemberian kredit itu dipersulit biar jumlah uang beredarnya tidak bertambah. Nah, gitu ya. Jadi nih, kebijakan uang ketat itu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau dengan untuk mengatasi inflasi. Nah, adapun caranya untuk mengatasi inflasi atau mengurangi jumlah yang beredar itu yang pertama, menjual surat berharga atau surat berharga Indonesia. Yang kedua, meningkatkan suku bunga. Yang ketiga, meningkatkan cadangan wajib minimum. Dan yang keempat, memperketat kredit gitu ya. Nah, selanjutnya nih, ada kebijakan uang longgar atau dikatakan sebagai ekspansif. Jadi ada dua ya istilahnya. Nah, kalau kebijakan uang longgar itu kebijakan dalam menambah jumlah uang yang beredar gitu ya. Kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar gitu ya. Menambah jumlah uang yang beredar. Jadi ternyata misalnya di masyarakat itu terlalu sedikit jumlah uang yang beredarnya, maka harus ditambah oleh Bank Indonesia melalui instrumen yang 4 tadi ya. Cuman bedanya itu apakah dinaikkan atau justru direndahkan kayak gitu. Nah, kebijakan uang longgar ini juga merupakan cara untuk mengatasi apa coba? Mengatasi deflasi, kebalikan dari inflasi. Deflasi ini tuh daya beli masyarakatnya tuh rendah kayak gitu. Nah, ya. Nah, adapun cara atau instrumen yang dilakukan untuk kebijakan uang longgar itu yang pertama kan kalau di uang ketat mah menjual surat berharga ya. Kalau di uang longgar itu kebalikannya, jadi membeli surat berharga. Jadi itu kebalikan dari uang ketat, membeli surat berharga Indonesia atau SBI ya. Surat berharga atau juga dikatakannya sebagai politik pasar terbuka gitu ya. Nah, yang kedua kan kalau di uang ketat mah tadi meningkatkan meningkatkan suku bunga ya. Kalau di sini itu menurunkan suku bunga. Jadi kebalikannya. Menurunkan suku bunga. Nah, jadi kan harus ingat satu aja. Ketika misalnya uang ketat ingat nih, pasti uang longgar juga ingat ya, soalnya kan kebalikannya gitu. Nah, yang ketiga itu dengan cara menurunkan apa coba? Menurunkan kan kalau sebelumnya meningkatkan cadangan kas ya. Kalau di sini berarti menurunkan cadangan wajib minimum gitu ya. Cadangan wajib minimum. Dan yang keempat, kalau di uang ketat itu memperketat kredit, kalau di sini memperlonggar kredit. Jadi masyarakat tuh dipermudah dalam meminta kredit gitu, dalam mengajukan pengkreditan. Biar uang yang beredar di masyarakatnya jadi bertambah. Pinjamannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kebijakan uang longgar itu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, yang dimana itu bisa mengatasi untuk
bisa untuk mengatasi deflasi atau daya belinya tuh rendah. Nah, cara yang digunakan untuk kebijakan longgar ini, uang longgar ini dengan cara membeli surat berharga Indonesia atau SBI atau operasi pasar terbuka. Yang kedua, menurunkan suku bunga atau dikatakan sebagai menurunkan tingkat diskonto gitu ya, politik diskonto. Yang ketiga itu menurunkan cadangan wajib minimum, dan yang keempat memperlonggar kredit. Jadi itu nih cara untuk mengatasi deflasi atau dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, gitu nih materi mengenai kebijakan moneter, sangat simpel ya. Jadi kebijakan moneter ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral, yaitu Bank Indonesia, dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, kalau misalnya nih kakak nanya jumlah uang yang beredarnya terlalu banyak, maka menggunakan kebijakan yang mana? Kebijakan yang kontraktif atau uang ketat. Nah, tapi kalau ternyata jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sedikit, maka kebijakan yang digunakan itu kebijakan ekspansif atau kebijakan uang longgar. Oke, paham ya adik-adik sampai sini? Nah, segitu aja nih materi mengenai kebijakan moneter. Kita lanjut lagi mengenai kebijakan fiskal. Tetap semangat ya.